Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Jayanti, NIM 119380028 dari kelompok Aceh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang seni visual yang ada di Aceh. Jadi, seni visual yang akan saya bahas pada hari ini berasal dari Gayo. Sedikit penjelasan tentang Gayo. Suku Gayo merupakan suku yang mendiami dataran tinggi Tano Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Diah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Pulau Tiga, Lokop Surbajadi, dan tersebar di daerah lainnya. Suku Gayo berasal dari Melayu tua yang datang ke Sumatera gelombang pertama dan menetap di Aceh Tengah. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Kerawang Gayo. Motif kerawang diciptakan oleh masyarakat Gayo melalui proses daya pikir secara spontanitas, kemudian direnungkan secara mendalam sehingga melahirkan suatu bentuk motif yang memiliki makna filosofis berkaitan dengan kehidupan masyarakat Gayo. Kerawang terdiri dari kata ker dan rawang. Ker yang berarti daya pikir, sedangkan rawang berarti ramal atau imajinasi. Seperti pepatah dalam falsafah Gayo, yaitu ke atas berpucuk bulat, ke bawah terikat kuat, dibawa ke hati atau perasaan, terang dalam, bayangan atau imajinasi. Kemudian poin yang kedua. Kerawang Gayo memiliki makna di setiap ukirannya. Pada presentasi kali ini, yang akan saya bahas adalah makna motif kerawang Gayo yang terdapat di rumah adat Gayo. Pertama kali ukiran kerawang ditemukan pada ornamen Umah Pituruang atau rumah adat suku Gayo sehingga memperindah nilai bentuk Umah Pituruang itu sendiri. Umah Pituruang adalah mahar atau permintaan dari seorang putri dari kerajaan Johor yang dipinang oleh Adi Kenali Raja Linga pertama kali pada abad ke-10. Bangunan Umah Pituruang sangat erat kaitannya dengan ukiran kerawang sehingga mengundang nilai-nilai filsafat dalam kehidupan masyarakat. Angka 7 ruang atau 7 ruang merupakan fondasi iman dalam kehidupan membangun manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang pertama diidentik dengan Al-Quran. Ruang kedua merupakan hadis. Ruang ketiga merupakan ijma. Ruang keempat adalah kias. Ruang kelima adalah adat. Ruang keenam adalah resam. Dan ruang ketujuh adalah atur. Dengan arti lain, itu ruang merupakan konsep vertikal antara manusia dengan Allah. Dan ini dia arti-arti dari setiap motif kerawang Gayo. Yang pertama ada emun berangkat atau awan berarak, yang berarti kesetiaan dan kekompakan. Motif kedua ada emun beriring atau awan berbaris, yang berarti kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Motif ketiga ada emun berpune atau awan bercabang, yang berarti demokrasi, bertanggung jawab, dan penuh arah. Motif keempat ada emun mupesir atau awan berpencar, yang berarti perantauan, berusaha memperbaiki hidup. Kemudian ada emun mutumpuk atau awan berkumpul, yang berarti berkumpul dan bermusyawarah. Yang keenam ada putar tali atau pilin bergandang, yang berarti bersatu untuk kekuasaan. Yang ketujuh ada pucuk rebun atau pucuk rebung, yang berarti pendidikan generasi muda. Kemudian ada terkukur atau pengukuran, yang berarti adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian ada mata nilan atau matahari, yang berarti sumber kehidupan, syukur atas nikmat, sabar atas cobaan. Kemudian ada sarak opat atau sarak empat, yang berarti 4 unsur pimpinan dalam musyawarah. Kemudian ada nege atau naga, yang berarti kekuatan dan kekuasaan. Kemudian ada gule atau ikan, yang berarti kesetiaan pengawal raja. Kemudian ada kurik atau ayam, yang berarti kemuliaan dan kedekatan dengan manusia. Itu dia tadi makna yang terkandung dalam setiap motif kerawang Gayo. Lanjut ke poin ketiga. Selain pada rumah adat Gayo, kerawang Gayo juga divisualkan di bentuk-bentuk lain. Contoh, kerawang Gayo pada busana adat Gayo
Pada foto ini merupakan kerawang gayo yang berasal dari Aceh Tengah. Kemudian pada foto ini merupakan kerawang gayo yang berasal dari Gayo Lues. Ini adalah kerawang gayo lues yang dipakai para penari Saman. Kemudian motif kerawang gayo juga bisa dibuat di tas, di tikar, di gelang, ataupun aksesoris lainnya. Masyarakat Gayo juga biasanya menggunakan motif kerawang gayo pada busana mereka untuk pergi ke pesta resmi, dengan dipadukan dengan pakaian polos lainnya. Bentuk lainnya ada pada kendi gayo, yang merupakan kerajinan tradisional berupa kendi atau gerabah khas suku Gayo yang berasal dari Kabupaten Aceh Tengah. Kendi gayo memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Gayo. Tak hanya digunakan sebagai wadah minum, kendi gayo juga merupakan salah satu perlengkapan yang harus dimiliki dalam upacara pernikahan masyarakat suku Gayo. Poin keempat. Jadi, kerawang atau kerawang gayo itu merupakan busana adat suku Gayo yang biasanya dipakai saat melangsungkan acara resepsi pernikahan, acara tarian adat dan budaya secara turun-temurun. Kerawang itu sendiri merupakan hasil cipta kasra dari manusia yang menjadi nilai estetika dalam perilaku kehidupan yang kemudian menjadi budaya. Sedangkan budaya itu sendiri adalah hasil refleksi manusia dengan alam. Kerawang gayo sebagai busana pernikahan. Kerawang gayo sebagai busana untuk menarikan tarian gayo yang bernama tari guel. Kerawang gayo juga biasanya dimodifikasi pada acara-acara seperti fashion show atau karnaval. Kerawang gayo juga dipakai pada pertunjukan-pertunjukan seni seperti didong, tari guel, dan acara musik lainnya. Kerawang gayo biasanya dipakai juga untuk menyambut tamu dari luar daerah. Dan masih banyak peran kerawang gayo di kehidupan masyarakat Gayo lainnya. Terakhir kita lanjut ke poin yang kelima. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara menggambar motif kerawang gayo. Yang pertama saya akan menggambar motif emon beriring. Jadi pertama-tama kita harus menarik garis seperti ini, garis melengkung. Ini adalah bentuk dasarnya. Kemudian dilanjutkan dengan arah yang berlawanan. Kemudian setelah itu kita tambahkan seperti duri-duri di bagian sininya. Lalu kita tarik garis lagi seperti ini. Nah, ini merupakan motif emon beriring. Kemudian ada motif pegar. Biasanya motif pegar digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah motif pegar. Biasanya motif pegar dibarengi dengan motif terkukur. Kemudian terus diulangi. Beginilah kira-kira gambar motif pegar dan terkukur. Motif ketiga ada putar tali. Biasanya putar tali itu dibuat seperti rantai. Ada yang menggambarkan motif putar tali seperti ini, ada juga yang menggambarkan motif putar tali seperti ini. Seperti ini. Kemudian ada motif pucuk rebung. Ini adalah pucuk rebung. Kemudian kita tinggal mengkombinasikan bentuk-bentuk dasar yang tadi agar menjadi kerawang gayo. Kemudian untuk tengahnya kita bisa memilih motif apa saja seperti emon berkunah, emon mopesir, atau emon mutumpuk. Kalau saya akan memilih emon berkunah. Nah, motif emon berkunah juga bisa kita modifikasi seperti ini.
Begini kira-kira motif kerawang gayo setelah modifikasi. Karena saya masih merasa kurang, jadinya saya akan menambahkan putar panel lagi di sini. Begini kira-kira hasil akhirnya. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.